Ini buat WhatsApp gue ngeliatnya kemana? Ke situ? Hah? Gimana duduk sini terus? Nah, duduk sini, ntar ditanya di sana. Tanya sana. Gue tinggal jawab doang berarti kan? Jawab doang. Mobil yang gue pakai selama seminggu. Oke. Jadi cepetin kali ya biar nggak terlalu kelamaan gini. Bang Ki! Kemarin 1 roll, kemarin 2 roll. And action. Enak banget Baku. Udah mulai nih ya? Ya, udah mulai. Enak nih Baku nih. Oke. 3, 2, 1. Kenapa CR-V? Oke, jadi ini sebenarnya bisa panjang nih, bisa berjam-jam. Tapi kita coba ringkas saja. Kenapa CR-V? Karena CR-V itu sebenarnya dia bukan nama baru. Dia udah banyak banget bertebaran di jalan raya Indonesia gitu. Karena memang kiprahnya juga dia nggak sebentar. Dia udah lebih dari 2 dekade, bahkan kalau misalnya dihitung dari awal tahun 2000-an gitu ya. Mungkin udah menuju 25 tahun Honda CR-V di Indonesia gitu ya. Nah, yang menarik menurut gua adalah kenapa Honda CR-V gitu ya. Dari sekian banyak mobil-mobil baru yang bermunculan di Indonesia, konsistensi dan evolusi dari Honda CR-V itu yang menurut gua menarik banget gitu. Dari mulai generasi pertama sampai sekarang generasi terakhir ini yang bakal kita bahas gitu. Itu tuh menunjukkan kalau misalnya konsistensi Honda sama minat masyarakat untuk membelinya juga cukup baik. Walaupun ya itu lagi persaingan yang makin marak dan akhirnya banyak pabrikan yang coba untuk mengemas, ya Honda anteng aja gitu ya, CR-V ya CR-V gitu ya. Lo yang udah kenal dia sejak lama, ya pasti bakal tetap ke Honda CR-V. Tapi menurut gua, secara evolusi ini juga nggak main-main. Nah makanya untuk tahu lebih lanjut, jangan nanya-nanya mulu lo, tonton terus videonya. Oke. Bang, ini kan yang hybrid. Kenapa harus hybrid sih? Ya, oke. Jadi gue coba jawab. Tadi yang gue bilang, ketika banyak brand-brand baru atau merek-merek baru berdatangan, mereka semua kan hitungannya sebenarnya revolusi gitu ya. Revolusi begitu agresif segala macam. Sebuah evolusi itu kan nggak cuma setahun 2 tahun gitu. Ini didapat, dipelajari, diriset dan segala macam dalam jangka waktu yang 20 tahun lebih gitu. Nah, dari pertama kali Honda CR-V gitu ya, gue tuh mau dari modelnya kayak gimana, dari yang awal-awal yang serba mengkotak kayak gitu ya. Ada ciri khas yang masih tetap dipertahankan sama Honda di CR-V. Jadi apapun bentuk mobilnya gitu, itu si orang-orang itu pasti bakal tetap tahu gitu. Oh, ini CR-V gitu ya. Dari mulai yang mesin 2000 cc, tambah lagi 2400 cc. Terus udah gitu diturunin lagi gitu ya. 1500 cc, gila. Itu sempet ramai juga. Ngapain gitu CR-V kok jadi mesinnya cuma 1500. Nggak beda jauh sama Avanza Xenia, R3 dan lain-lain gitu. Tapi dia tambahin turbo dan lain-lain dan akhirnya jadi bikin ya secara performa dan konsumsi bahan bakar nggak ada masalah gitu ya. Terus belum cukup sampai di situ. Akhirnya mereka riset lagi dan lain-lain lagi sampai lahirlah sebuah Honda CR-V generasi terakhir yang sekarang kita bakal nge-review tuh. Dia balik lagi ke mesin 2000 cc, tapi ditambahin sama nuansa elektrifikasi yang sekarang lagi rame banget gitu ya, mobil-mobil listrik segala macam. Cuman ya brand Jepang gitu ya, terutama Honda atau mungkin kita kalau gue nyebut brand lain Toyota, mereka tetap kekeh. Semuanya tuh butuh proses, semuanya itu ada transisi karena kita puluhan tahun ada di Indonesia, itu nggak bakal mungkin lo cuma dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun semuanya bisa berubah, itu nggak mungkin. Semuanya itu butuh proses. Itu kenapa mungkin ya brand sebesar Honda pun, ya gue nggak mau lah main asal CR-V listrik. Enggak. Hybrid. Gitu. Apa benefitnya gitu ya? Sampai kita harus ngobrolin masalah CR-V hybrid ini. Itu banyak banget. Nah itu dia. Jadi yang gue garis bawah itu adalah evolusi dari sebuah Honda CR-V yang dia begitu eksis, begitu konsisten dan mengikuti perkembangan zaman sampai akhirnya semua cara dicoba dan sekarang generasi terakhir ini dia udah pakai teknologi hybrid Honda. Teknologi hybrid yang benar-benar berbeda sama teknologi hybrid Honda sebelumnya, kayak misalnya Honda Insight segala macam gitu ya. Itu udah jauh berbeda karena sekarang nggak cuma tenaga yang lebih besar, tapi juga konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit. Nanti gue bakal mention
berapa konsumsi bahan bakarnya setelah gue coba. Dan yang pasti ya secara gimmick ini yang lagi rame gitu ya, ramah lingkungan. Yoi. Nah kira-kira kayak gitu lah. Emang kerasa banget hybrid dengan fitur-fitur yang ada sekarang ini. Oke, jadi gitu. Sebelumnya itu Honda CR-V yang paling terakhir itu kan dia memangkas kapasitas mesin dari tadinya 2000 sampai 2400 jadi 1500 cc. Nah, karena supply dari turbonya itu akhirnya dia punya tenaga yang cukup lumayan. Itu sekitar 190-an sampai 240 Nm untuk performanya. Nah, sementara yang hybrid yang kita anggap masa sih gitu, hybrid kan cuma menang irit doang. Ternyata enggak. Makanya gue tuh sebenarnya senang banget ketika si Honda itu menghadirkan sebuah Honda CR-V hybrid. Karena secara performa gitu ya, secara tenaga dan torsi, udah gitu konsumsi BBM itu pasti bakal jauh lebih meningkat. Itu makanya kenapa yang sekarang ini, dari yang misalnya tadinya 190 horsepower gitu, sekarang tuh jadi di atas 200 horsepower. Dengan tambahan teknologi hybridnya itu. Udah gitu untuk torsinya, dia juga jauh meningkat dari kisaran 200-an, sekarang jadi 300-an. Dan nggak cuma itu aja, nggak cuma dia jadi lebih kencang, dia jadi lebih bertenaga. Konsumsi bahan bakarnya juga irit. Ini mungkin yang memang harus di-highlight sama kita-kita semua. Dan pertanyaan awal tadi di awal video gitu ya, kenapa sih CR-V hybrid? Gitu. Oke lah ini mahal gitu, tapi hybrid, kenapa hybrid? Konsumsi bahan bakarnya ini tuh benar-benar di luar ini banget lah gitu. Lo bayangin sebuah mobil sebesar ini gitu ya, SUV, terus dia juga pakai mesin yang nggak kecil, 2000 cc, tapi punya konsumsi bahan bakar 27 km per liter lebih. Lo bayangin aja, itu udah mungkin sebanding sama motor-motor sport kali ya, yang di 200 cc ke atas gitu ya. Jadi ya itu manfaat atau benefit dari sebuah mobil hybrid menurut gua. Dia nggak cuma bisa mendongkrak tenaga jadi lebih oke, tapi juga konsumsi BBM-nya jadi lebih irit gitu. Nah ini terbukti setelah gue pakai beberapa hari Honda CR-V hybrid ini. Gitu. Tapi emang kepake banget ya kalau misalkan hybrid untuk perkotaan ataupun luar kota gitu. Oke, itu pertanyaan bagus. Gue udah kayak petinggi-petinggi Honda. Tapi benar, kenapa hybrid itu sekarang sebenarnya masih jadi salah satu teknologi yang paling cocok atau pas untuk masa transisi gitu, antara dari mesin konvensional ke full elektrik. Ketika banyak pabrikan atau brand-brand dari Cina yang memborbar Indonesia dengan langsung listrik, oke itu nggak masalah, itu bagus banget menurut gue. Tapi untuk kebiasaan kita gitu ya, orang Indonesia tuh menurut gue memang harusnya sih hybrid dulu dalam 1 sampai 3 tahun ke depan. Kenapa? Karena infrastruktur listrik yang masih belum banyak, belum inilah gitu ya, masih belum masif, dan banyak pabrikan-pabrikan mobil lain yang mungkin harus memikirkan gimana caranya gue bisa ngecas baterai mobil listrik itu secepat gue ngisi bensin, sementara itu. Nah, di situ mungkin yang dimanfaatkan oleh brand-brand Jepang yang memang udah puluhan tahun dari Indonesia gitu ya. Ya santai lah gitu ya, lu jangan langsung ke listrik, hybrid dulu aja. Jadi lu tetap bisa menikmati efisiensi bahan bakar, lu masih tetap bisa berkontribusi untuk kebersihan lingkungan, tapi tanpa perlu harus kita panik sendiri gitu ya ketika, wah gue di sini mana nih, nggak ada SPKLU, nggak ada apa gitu ya. Gue tetap bisa ngisi bensin tapi dengan green yang lebih green gitu ya. Gitulah. Kira-kira makanya kenapa tanya kenapa hybrid, menurut gue ya, sekarang memang ini yang paling cocok buat Indonesia gitu. Ya lo bayangin mobil segede ini dan ini gini, dia punya konsumsi bahan bakar di kisaran 27 km per liter gitu. Itu menurut gue oke banget. Dan mungkin ketika orang-orang yang biasa pakai motor dan dia punya duit lebih bisa berpikir, ya kenapa gue gak pakai mobil hybrid aja gitu ya. Itulah yang jadi salah satu concern kenapa gue tetap milih Honda CR-V hybrid jadi salah satu ya paling favorit lah buat kita gitu ya. Selain nama besarnya ya kan, Honda CR-V lagi, siapa sih nggak kenal CR-V gitu. Dan sekarang dia bisa menyamai atau bisa bersaing dengan
mobil-mobil listrik yang ada di pasaran. Gitu. Oke Bang, kalau berbicara tentang eksterior dan interior nih, lo sukanya di mananya yang paling favorit nih antara interior dengan eksterior? Oke, nah itu juga yang nggak dilupain sama Honda mungkin. Gue apresiasi lah, karena dari sekian generasi Honda CR-V yang terbaru ini, ya kalian bisa lihat sendiri lah. Nanti gue kasih lihat detailnya kayak gimana. Ini yang paling baru itu tuh beneran keren banget sih, itu beneran keren lah. Apalagi udah ada emblem RS kayak gitu-gitu tuh, mulai dari grill depannya, lampunya, pelek, semuanya tuh emang ngegambarin kalau Honda tuh nggak cuma sekedar ada doang gitu. Ini mobil emang beneran dibikin untuk jadi keren, dan saking keren ya. Coba deh, kalian terlihat secara full bodinya, apa sih yang bisa dimodif? Kalau menurut gue sih, udahlah. Ini mobil emang udah keren, iya nggak? Iya Bang. Iya, lo lihat lo mana? Paling kalau gue ya pelek lah, pelek dibikin hitam full atau gitu. Ini diameter peleknya udah 19 inci. Itu udah keren banget ya. Lo udah bakalan pusing untuk bikin mobil itu mau gimana lagi gitu dimodifnya. Itu dari tampilan. Kalau interiornya? Interiornya mungkin standar lah gitu ya. Kan ketawa kan? Ya. Tapi secara overall ini tetap oke. Karena kenapa? Mirip dengan banyak mobil-mobil Honda lain lah, kayak Civic dan lain-lain, dan dia sportnya tetap dapat gitu ya. Terus kemewahannya juga kelihatan ya. Walaupun mungkin kalau dirasakan ada beberapa detail yang perlu masih ditingkatkan lagi gitu, untuk kualitas material dan juga finishingnya. Tapi menurut gua, kalau misalnya kita sekilas masuk aja ke dalam, ini harga 800 juta lu masuk ke dalam sebuah Honda CR-V yang baru itu masih cukup worth it. Kecuali memang lo orang-orang yang memang detail atau teliti gitu. Lo perhati itu mungkin lo bakal menemukan sejumlah hal-hal yang memang masih banyak perlu ditingkatkan sama Honda. Gitu. Apalagi? Tadi udah disebutin nih performanya gimana, mesinnya gimana kan. Rasanya gimana tuh kalau lagi nyetir? Nah, kalau ini mungkin subjektivitas gitu. Jadi gue masih salut atau masih oke. Dari dulu sampai sekarang yang namanya Honda itu sebenarnya mirip sama kayak brand Eropa BMW. Yang dijual sama Honda itu fun to drive, driving impression. Bisa bahkan bisa gua klaim hampir semua mobil Honda dari yang paling mahal sampai paling murah itu disetirinnya tuh enak gitu loh. Lo tuh bakal menemukan sebuah mobil tuh yang memang nyatu banget sama lo. Jadi di dalam kondisi apapun tuh lo enak. Tapi kita coba spesifikin ke Honda CR-V Hybrid ini. Secara redaman suspensi, ini menurut gue enak. Walaupun memang ada di beberapa kondisi, misalnya kayak polusi tidur yang ekstrim atau ada jeglokan-jeglokan yang parah, dia memang masih mengayun. Tapi kalau misalnya kita di kondisi jalanan yang umum, jalan tol, jalan di perkotaan, jalan bergelombang segala macam, ini peredaman suspensinya menurut gue cukup baik, bahkan mungkin di atas cukup gitu ya. Ini keren banget. Itu yang kenapa harga yang mahal itu pun mungkin harusnya bisa dikompensasikan dengan sebuah kenyamanan handling atau fun to drive-nya handling dari Honda CR-V. Itu yang jadi nilai lebih gitu. Kalau dibandingin dengan mobil lain yang sekelasnya nih, keunggulannya apa? Atau ada kelemahan nggak? Kalau kita mau bandingin Honda CR-V sama sekelasnya, itu agak susah. Nah makanya kalau emang kalian tahu, ini kira-kira Honda CR-V itu bisa dibandingin sama mana, komen aja di kolom komentar. Tapi menurut gue, memang dari dulu Honda CR-V itu dia mencuat sendiri gitu. Dia nggak punya kompetitor, dia nggak punya lawan langsung gitu. Jadi susah sebenarnya gue untuk nilai kompetitornya apa nih gitu. Karena dia emang agak unik gitu. Kita bicara sebuah SUV di Indonesia banyak banget. Terus udah gitu kita ngomongin masalah mobil hybrid juga di Indonesia banyak gitu. Terus belum lagi masalah yang lebih spesifik lagi, penggerak roda depan gitu-gitu, itu emang agak sulit. Bahkan menurut gue sampai sekarang ya Honda CR-V ini memang
belum ada pesaing yang memang sepadan yang berani untuk ngelawan gitu. Karena dari gue rasa misalnya gue merek baru gitu ya, merek baru yang ada di baru masuk ke Indonesia, ya gue nggak mungkin juga sih berani ngelawan nama besar Honda dan CR-V itu gitu. Jadi kalaupun ada ya paling ya udah pinter-pinternya si jurnalis termasuk gue untuk nyari tahu, oh ini lawannya sebenarnya ini loh begitu, ini dia kesini loh, dia kesini gitu. Jadi emang itu pertanyaan yang mohon maaf sangat sulit untuk dijawab. Oke. Oke bang, terakhir bang, secara overall mulai dari harga, kemudian setelah tadi driving impression dan segala macamnya, worth it gak? Kalau gue nggak mikirin soal harga, ini worth it banget gitu. Kenapa? Pertama dari segi desain dia beneran emang sekarang udah ganteng banget, jauh lebih sporty, jauh lebih keren lah gitu. Bahkan lo gak harus repot-repot untuk melakukan modifikasi sama mobil ini gitu ya. Terus udah gitu secara fitur pun ini udah standar Honda banget. Jadi oke lah, banyak mobil-mobil atau brand-brand lain yang masuk ke Indonesia dan menawarkan sebuah teknologi, fitur dan yang makin banyak banget gitu. Tapi sebuah Honda yang dia menawarkan sebuah fitur safety yang oke gitu menurut gue ya, itu udah cukup oke banget. Terus udah gitu hal-hal lainnya yang mungkin sebenarnya gini loh, karena lo udah punya banyak gambaran gitu, udah punya banyak gambaran brand lain atau brand yang baru segala macam, jadi akhirnya lo mempertanyakan nih Honda punya apa sih? Padahal menurut gue ya ini oke. Gue pakai beberapa hari terakhir ini gitu dengan semua banyak fitur yang dia pakai itu semuanya berfaedah gitu. Kecuali mungkin panoramic sunroof ya. Nah ini kebetulan dia ada panoramic sunroof di atasnya. Dan itu sampai sekarang pun gue belum pernah coba untuk ngebuka gitu. Tapi ya itu jadi satu gimmick tertentu di Indonesia gitu. Dimana, oh mobil yang ada atapnya bisa kebuka itu keren gitu ya. Oke, jadi balik lagi ke tadi kesimpulan awal, kenapa Honda CR-V gitu. Yang pertama, kenapa kalau misalnya gue punya duit, sayangnya kan gue gak punya duit, tapi kalau misalnya gue punya duit, atau kalian-kalian semua yang punya duit, kenapa Honda CR-V? Pertama, dia udah punya nama besar, dia punya sejarah yang panjang, lebih dari 2 dekade di Indonesia gitu ya. Udah gitu yang model yang generasi terakhir ini, menurut gue ini punya tampilan yang memang ganteng abis dan memang gak perlu effort lagi lah untuk mau pusing-pusing modifikasi kayak gimana gitu. Udah gitu kita bicara soal fitur juga. Gue suka audionya, dia udah pakai Bose gitu ya. Itu keren banget. Jadi kita nggak perlu repot nyeting-nyeting, baik lagi. Kita bisa mendengarkan musik di mobil, mau lo mau macet mau apa. Bahkan ya enaknya jadi ngomong kemana-mana. Tapi gini, ini hybrid, makin macet makin irit. Udah gitu, lo disuguhin sama sistem infotainment atau audio yang keren banget gitu loh. Bose itu beneran, lo nyetel lagu apa ya tuh enak didengar dan akhirnya jadi bikin kita tuh nggak emosional di jalan, nggak reaktif, nggak dikit-dikit arogan atau segala macam gitu. Enggak lah, kita pengguna CR-V mah nggak perlu kayak gitu cuy ya kan. Nikmatin aja mobil lah, lo dari kantor ke rumah, rumah ke kantor, semuanya tuh bakal tetap enak. Udah gitu, secara performa ini jauh lebih baik daripada yang versi turbonya. Konsumsi bahan bakarnya juga jauh lebih bagus gitu. Bahkan gue ngetes itu sampai tembus 27 km per liter lebih. Itu gokil sih untuk sebuah mobil yang seperti ini gitu. Mungkin ya pertanyaan terakhir adalah untuk kita kaum mendang-mending atau kita yang memang belum siap secara budget. Gila cuy. Dari tahun 2000-an sampai sekarang akhirnya Honda CR-V harganya 800 jutaan lebih. Iya nggak? Tapi gimana ya menurut gue? Nggak apa-apa sih mahal dikit, yang penting hybrid. Kira-kira itulah. Ya itu yang ngebuat mobil ini tuh jadi punya value yang sangat banyak banget. Bahkan ketika memang harus diadu sama mobil-mobil listrik yang udah banyak di Indonesia, ya gue tetap masih milih ini sih. Emang keren sih mobil ini. Kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian punya komen-komen, sampaikan aja kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit. Peace yo. Thank you bang, cut.